Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa qiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibtalihi ila yaumil mahsyar. Wa ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala ta'ala aydan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa qala al-ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah wa ittiba'u ahwa rasul syarri habailah. Sadaqallahu maulana al-azim al-karim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, yang seluruhnya saya hormati, bil khusus segenap para asatidz yang tadi sudah melaksanakan
tugasnya masing-masing dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak menyebutkan namanya satu persatu. Juga terkhusus yang saya hormati Bapak Darmadi, dengan wasilah beliau saya bisa hadir pada malam ini di majlis manaqib yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu ada ya? Ada, alhamdulillah. Ibu-ibu, ikhwan, akhwat, rahimakumullah wa rahimakunallah, hadakumullah wa hadakunallah, hafizakumullah wa hafizakunallah, yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati. Tentu yang pertama dan yang paling utama tidak lain tidak bukan melainkan puja beserta puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat walafiat, di mana kedua nikmat tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, bahkan lebih berharga minat dunia wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Sehingga alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah pada malam ini memasuki malam tanggal 11 kalau tidak salah ya, di bulan Safar. Betul nggak? Malam ini memasuki malam tanggal 11 Safar, betul nggak? Betul ya? Ya takut salah ya. Jangan tadi kalender dulu. Tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2024. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita dapat berkumpul, bermuajahah, face to face, dapat bersilaturahim di majlis manaqib Sultanul Aulia yang mulia ini. Semoga kita semua yang hadir, juga termasuk keluarga kita, saudara-saudara kita, dengan barokah sababiyah kita duduk di majlis manaqib yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan-keberkahan kepada kita, terutama kita oleh Allah diberikan kebarokahan umur, kebarokahan kesehatan badan, rezeki, keluarga, putra-putri yang soleh dan solehah, usaha, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah anugerahkan, semoga oleh Allah selalu dibarokahkan untuk kita, dan kita selalu dianugerahi keberkahan dalam segala aspek kehidupan kita, dan dimanapun kita berada, semoga kita selalu dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dekat kepada Allah, yang setiap
denyut jantungnya selalu mengingat Allah, yaitu panutan kita yang mulia, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, terus menerus dengan tiada bosan dan dengan tiada jemu mentaati melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya, istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga manakala ajal kematian datang kepada kita, merenggut nyawa kita, semoga dengan istiqomah kita duduk hadir di majlis manaqib, juga di majlis khotamah. Semoga kita semuanya nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, rahimakumullah wa rahimakumullah. Kalau tidak salah, pertemuan manaqib malam ini bagi saya adalah pertemuan yang kedua saya hadir di sini. Dulu udah lama ya, berapa tahun yang lalu ya, saya juga gak gitu sih, 2 tahun ya pernah ngisi saya di sini. Nah ini yang keduanya nih. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa seluruh para ulama syafi'iyah, yakni seluruh para ulama yang bermadhab Imam Syafi'i, dan seluruh para ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka seluruhnya sepakat dan berpendapat bahwasanya berzikir dan berdoa kepada Allah itu adalah merupakan ibadah yang hukumnya sunnah. Ini secara universal. Tapi kalau secara khusus bagi orang-orang thariqah, berzikir itu wajib, bukan sunnah lagi, wajib. Dan para awliya Allah, para wali Allah, rata-rata mereka menganggap wajib perkara yang sunnah. Makanya mereka tidak berani meninggalkan yang sunnah, apalagi yang wajib. Karena yang sunnah dianggap wajib. Berzikir dan berdoa, apabila kita melakukannya, maka kita akan memperoleh pahala besar, pahala agung yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita berzikirnya, berdoanya benar-benar ikhlas, semata-mata hanya karena Allah dan berharap ridha Allah. Tidak ada tendensi apapun yang berbau dunia, dan tidak ada tendensi apapun yang bersifat materi. Jadi berzikirnya itu libetigo ibadah, hanya mencari ridho Allah, sesuai dengan zikir yang diajarkan oleh guru Mursyid Agung Pamersa Syekh Ahmad Sholihul Al Arifin. Beliau mengajarkan kepada seluruh murid-muridnya, baik di dalam dan ataupun di luar negeri, manakala mereka berzikir selalu diawali dengan kalimat ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqlubi aqdini mahabbata kawana. Ini banyak.
Maka zikir yang diajarkan oleh beliau itu dinamakan zikir mahabbah wal ma'rifah. Kan zikir ada 3 tingkat, ada zikir adat, zikrul adat, ada lagi zikrul ibadah. Tingkatan yang paling tinggi adalah zikrul mahabbah wal ma'rifah. Itulah yang diajarkan oleh para sahabat kepada seluruh murid-muridnya. Ilahi wahai Tuhanku, anta maqsudi, engkau yang aku tuju, tidak ada yang lain. Kita berzikir hanya menuju Allah, menuju Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap ridho Allah. Waridhoka maqlubi, dan ridhomu ya Allah yang aku cari. Jadi kita berzikir nggak nyari apa-apa, cuma nyari ridho Allah. Aktini, berikanlah kepadaku mahabbataka, kecintaanmu, atau berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat mencintaimu. Wa ma'rifataka, dan untuk dapat makrifat kepadamu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, kita perhatikan dalam Al-Qur'an surah ke-33, yaitu surah Al-Ahzab, juz 22 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kata Allah dalam ayat ini, wadzakirina, dan para laki-laki yang berzikir Allah kepada Allah, wadzakira kasiran, dengan sebanyak-banyaknya zikir, wadzakirati, dan para wanita yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. A'addallahu lahum, Allah benar-benar telah menyediakan bagi mereka, bagi para laki-laki dan bagi para perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah sediakan untuk mereka maghfiratan, ampunan dosa. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah semata-mata karena Allah, dosa-dosa kita diampuni bersih oleh Allah. Wa ajran 'azima, dan Allah menyediakan untuk mereka ajran 'azima, pahala yang agung, pahala yang besar. Dan pahala ini nanti oleh Allah akan diberikan kepada mereka di dalam surga, sehingga mereka merasa beruntung, merasa senang, merasa bergembira, bahagia, menerima pahala zikir dari Allah dalam surga, karena mereka dulu ketika hidup dalam dunia selalu berzikir kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, rahimakumullah wa rahimakumullah, hadakumullah wa hadakumullah, hafizakumullah wa hafizakumullah. Berdasarkan ayat tersebut, yaitu surah 33 Al-Ahzab 22 ayat 35, sangatlah jelas bahwa memperbanyak zikir kepada Allah adalah merupakan ibadah yang disukai oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah, juga dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang-orang yang suka berzikir kepada Allah,
serta Allah akan menganugerahkan pahala yang sangat agung, pahala yang sangat mulia, pahala yang sangat besar buat mereka nanti di dalam surga. Ini janji Allah. Iklam anna wa'dallahi haqqun, innallaha la yukhliful mi'ad. Ketahuilah bahwasanya janji Allah itu hak, janji Allah itu benar, pasti oleh Allah akan dibuktikan. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka oleh karena itu saudaraku, hendaklah setiap orang yang beriman kepada Allah agar selalu memperbanyak berpikir kepada Allah kapanpun, anytime, anytime bahasa Inggrisnya. Kapanpun, anytime, dimanapun, anywhere. Betul kan? Iya, saya juga bisa bahasa Inggris sedikit. Dimanapun, anywhere, dan dalam keadaan bagaimanapun, and under any circumstances, gitu. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, seyogianya adalah kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Make more of it, remember Allah. Itu bahasa Inggrisnya. Make more of it, remember Allah. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi kapanpun, kapan saja, di mana saja, yuk kita berzikir kepada Allah. Jadi wherever you are, remember to Allah. Haitsuma kuntum fadhkurullah. Di mana saja kamu berada, wherever you are, remember to Allah. Haitsuma kuntum fadhkurullah. Di mana saja kamu berada, hendaklah berzikir kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita perhatikan dengan penuh keimanan kepada Allah. Jadi kita memperhatikannya bukan hanya sekedar dengan penuh seksama, tapi dengan penuh keimanan kepada Allah. Dan mari kita taati perintah Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran yang berkaitan dengan tentang zikir. Pertama, dalam Al-Quran surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa juz yang kelima ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Kata Allah dalam ayat ini, apabila kalian telah menyelesaikan sholat kalian, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat, fadhkurullah, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, maupun dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dan ataupun dalam keadaan berbaring. Biasanya kalau berzikirnya dalam keadaan berdiri, ini selesai sholat dia buru-buru mau berangkat kerja, dia zikirnya sambil jalan, kan berdiri. Apa jalannya nyesot? Berdirilah, nggak apa-apa lakukan, karena itu masih termasuk kesunahan setelah sholat. Jadi walaupun kita udah keluar, tetap disunahkan berzikir di mobil, di motor, kendaraan. Kalau duduk itu yang paling afdal. Jadi selesai sholat masih tetap duduk di tempat sholat, menghadap kiblat berzikir dengan posisi duduk taruh sila. Jadi ngabdal. Dan kalau berbaring itu biasanya dilakukan orang yang sakit. Dia berzikir, tetap berzikir walaupun dalam keadaan sakit. Ini saking pentingnya berzikir sampai Allah katakan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk dan ataupun dalam keadaan berbaring, sehat atau sakit, banyak uang atau tidak punya uang, tetap kita berzikir kepada Allah untuk ketenangan hati kita. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran surah yang ke-62, yaitu surah Al-Jumu'ah, juznya juz 28, ayatnya ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala telah
dan berzikirlah kalian kepada Allah kasiran dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini Allah yang mengatakan. Jadi kata Allah, kalau kita banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Masa kita nggak mau oleh Allah menjadikan orang-orang yang beruntung? Maulah. Kita dagang aja jualan cilok pengen untung. Ya, pada untungnya sedikit. Ya, modal 100.000. Jadi 100.000, untungnya 50.000. Kita jualan cilok aja pengen beruntung. Ini Allah janji, hei hamba-hambaku, perbanyaklah kamu berzikir kepada aku. Niscaya aku akan menjadikanmu orang-orang yang beruntung. Ya tentu kita maulah. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran masih surah ke-33, yaitu surah Al-Ahzab ke-22, namun ayatnya ayat 41. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata Allah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar memperbanyak zikir. Kemudian ada yang nanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan, boleh nggak memperbanyak duit? Boleh, boleh, tidak dilarang. Karena kata Nabi, sholat ummati bil ilmi wal mal. Umatku, umat Islam, akan menjadi umat terdepan, umat yang maju bil ilmi wal mal, dengan ilmu dan dengan harta, dengan pendidikan dan dengan ekonomi. Bagaimana mungkin kita bisa kurban kalau nggak punya duit buat beli hewan? Betul? Bagaimana mungkin kita bisa bangun masjid kalau nggak ada duitnya? Islam itu butuh dunia, tapi kita dari harta untuk agama, dari harta untuk ibadah kepada Allah. Jangan justru sebaliknya, gara-gara mencari harta sampai lupa kepada Allah. Nauzubillah min. Kayak salah lalatin ya, waktu masih miskin, rajin sholat berjamaah, nggak pernah ketinggalan, selalu posisinya berada di belakang Rasulullah. Akhirnya dia nggak kuat terhadap penderitaan hidup yang dialaminya, datang ke Rasulullah minta doa, didoakan dan dikasih modal kambing, dirawat kambing itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun pun silih bergantian. Akhirnya kambingnya bertambah banyak. Nah, mulai sibuk ngurusin kambing tuh, sampai nggak kelihatan ke masjid, nggak kelihatan sholat. Lalu disuruh diminta zakatnya, nggak ngasih pelitnya 17 setan. Kenapa? Setan sampai takut. Akhirnya apa yang Rasulullah katakan? Kata Rasulullah, wala tayasalaba. Aduh, celaka sahabat. Dulu ketika miskin, kemiskinannya mendekatkan diri kepada Allah, tapi ketika kaya, kekayaan yang menjauhkan dirinya dari Allah, itu namanya kekayaan yang tidak berkah. Jadi patokan berkah ukurannya bukan harta banyak. Al-barakah jalatul khair. Barakah itu tambah kebaikan, tambah rajin ibadahnya, tambah rajin zikirnya, itu barakah. Walaupun hidupnya sederhana.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu surah 3 Ali Imran 3 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzkur rabbaka katsira." Dan berzikirlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya. Yang kelima terdapat dalam surah yang kedua Al-Baqarah juz yang kedua ayat 152, Allah berfirman, "Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, berzikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Kalau kita melupakan Allah, Allah lupakan kita. Nah, pertanyaan saya, bapak-bapak pengen dilupakan sama Allah apa pengen diingat sama Allah? Lah kalau dilupakan bahaya, Pak. Kata Allah sabutin si aku mati. Dan mau bersyukur dia. Laki-laki sudah siap. Diangkat ke Allah, dibiarkan. Akhirnya hidupnya tertombak ambing dalam tersesat, semakin jauh dari Allah. Walaupun hidupnya kaya, tapi kekayaan semakin menjauhkan dia dari Allah. Itu celaka, Pak. Kita bukan orang kafir. Kita jangan tergiur dengan kekayaan orang kafir. Kita orang beriman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dzanni 'abdi bi. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Fakin dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakaroni fi malakin dzakartuhu fi malakin khairin minhu." Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku," kata Allah, "bagaimana prasangka hambaku kepadaku, bagaimana keyakinan hambaku kepadaku. Ketika hambaku mempunyai keyakinan dalam hatinya bahwa doanya akan dijawab oleh aku, maka aku jawab." Makanya salah satu di antara 10 syarat doa dijawab, kita harus yakin bahwa doa kita dijawab oleh Allah. Dan itu ada hadisnya, kata Nabi, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin di dalam hati dengan seyakin-yakinnya bahwa doa kalian diijabah oleh Allah. Nah, kalau kita berdoa tapi ragu-ragu sama Allah, nggak akan dijabah. Karena kita udah punya perasaan jelek sama Allah. Para jamaah. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, "Wa ana ma'ahu idza dzakaroni." Dan aku, kata Allah, akan selalu bersamanya, akan selalu bersama hambaku sepanjang hambaku selalu berzikir kepada. Jadi kalau kita selalu berzikir, kapan saja, di mana saja, kemana saja kita pergi, kita selalu bersama Allah, selalu bersama rahmat Allah, bersama kasih sayang Allah. Kita dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, tidak akan tersesat hidup kita, tidak akan celaka. Karena kita selalu berzikir kepada Allah. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, "Fa'in dzakaroni fi nafsihi dzakartu fi nafsi." Maka jikalau hambaku berzikir kepadaku di dalam dirinya, maksudnya di dalam hatinya, yaitu zikir kopi. Zikir kopinya yang putus sambung, lupa diingatkan, terus, jangan putus. Nah, ketika hambaku mengingatku di dalam hatinya, maka aku pun ingat kepadanya di dalam diri kepada Allah. Dan ketika hambaku berzikir kepadaku, ingat kepadaku di suatu perkumpulan banyak orang, maka aku pun ingat kepada hambaku, ingat kepadanya dalam perkumpulan yang jauh lebih baik daripada perkumpulannya, yaitu perkumpulan para malaikat. Jadi orang-orang yang berzikir itu dibangga-banggakan sama Allah di hadapan seluruh para malaikat. Tuh, lihat hamba-hambaku di masjid Abu Musa, jam segini masih pada duduk tuh, belum pada tidur tuh, lagi mengingat aku. Dibangga-banggakan sama Allah di alam malakut sana. Luar biasa.
Kemudian yang ketujuh, maaf yang keenam ya, baru 5 tadi. Yang keenam terdapat dalam Al-Quran surah ke-76, yaitu surah Al-Insan juz 29 ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa turisma rabbika bukratan wa asila." Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu bukratan di waktu pagi, wa asila dan di waktu petang. Artinya dari mulai bangun tidur sampai malam tidur sampai bangun lagi terus kita menyebut nama Allah. Mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah. Begitu bangun tidur yang pertama kali berucap dalam ucapan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin. Sebelum mengeluarkan ucapan-ucapan yang lainnya, di saat bangun tidur yang paling pertama terucap adalah berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin. Masih ada lagi doa bangun tidur selain itu. Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang telah menghidupkan yang mati dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masih ada lagi selain itu. Alhamdulillahilladzi radda ala ruhi wa akani bi jasadi wa adinali bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku ke dalam diriku dan memberikan aku sehat dan memberikan pertolongan kepadaku sehingga aku dapat mengingatnya. Kalau saya 3 kali dibaca itu doa bangun tidur. 3 kali saya baca itu. Bapak berapa banyak? 3 atau Bapak enggak? Lupa. Oh, jadi kalau bapak-bapak bangun tidur bacanya lupa. Minimal paling tidak ya. Ini walaupun kita malas banget berzikir bangun tidur, minimal paling tidak jangan sampai tidak alhamdulillah masih dikasih hidup sama Allah, masih bisa melihat. Ini mah begitu bangun tidur yang ingat kopi sama rokok. Maesaro. Ini maksudnya masa Allah bukan Maesaro. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketujuh dalam surah ke-73, yaitu surah Al-Muzammil juz 29 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, kata Allah, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Dan berzikirlah kamu kepada Tuhanmu dengan menyebut nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kamu kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Yang ke-8, banyak sih ayat-ayat tentang zikir. Kalau kita mau cari Quran banyak, cuma masalahnya kerjaannya malas, belum ada duitnya. Kalau nyari duit harus semangat kita. Udah cukup 8 aja, saya kasih tuh 8 ayat Quran yang memberitakan zikir. Saya pengen tahu nanti zikirnya masih malas nggak? Kalau masih malas tapi kurang, dah kasih lagi nanti 100 ayat kurang, masih malas juga, udah saya zikirin deh. Yang ke-8 yaitu terdapat dalam Al-Quran surah yang ke-7, surah Al-A'raf juz yang ke-9 ayat 205. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika ay fi qalbika." Wadhkur, dan sebutlah rabbaka, Tuhanmu. Sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika ay fi qalbika, di dalam dirimu, maksudnya dalam hatimu. Ini ayat yang menceritakan tentang zikir hobi. Jadi sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Ya kan zikir ada 2, ada zikir jahar, ada zikir hobi. Kalau zikir hobi itu tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, ruangan dan sebagainya. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun, boleh kita zikir hobi, mengingat Allah. Bahkan sekalipun dalam keadaan
posisi di toilet, ya, lagi rutinan kan itu kan? Rutin kan itu? Rutinan itu juga sama rutinan. Ya, pasti rutin itu, nggak pernah dilewat itu, rutin banget, bahkan wajib ya. Tuh, berkali-kali kalau wajib, masa dibilang nggak ada wajib? Tetap kita boleh ingat, tapi dalam hati jangan diucap. Misalkan nggak boleh, karena tempatnya tempat buang kotoran. Dalam hati boleh. Gitu. Demikianlah para jamaah yang dimuliakan Allah, 8 macam firman Allah dalam kitab suci Al-Quran yang semuanya itu memerintahkan kepada kita agar supaya kita memperbanyak berzikir kepada Allah. Kira-kira jelas kan ini? Sebenarnya masih banyak ini materi yang ingin saya sampaikan. Sekarang saya ingin menyampaikan faedah dan manfaat berzikir minimal 4. Cuma sebelum saya lanjutkan, saya mau nanya dulu, kira-kira masih kuat kan? Tuh, nggak jawab udah. Kalau tidak, nggak jawab udah. Tapi satu ya, jangan kita satu ya. Nah lanjut, benar nih serius nih. Jangan sampai menggerutu di dalam hatinya. Iya. Saya nggak mau bapak-bapak menggerutu hatinya. Ada 4 minimal, ya. Ada 4 yang ingin saya sampaikan tentang faedah dan manfaat berzikir kepada Allah. Kalau saya sampaikan 4-4-nya kelamaan, kita ambil satu aja ya. Satu nggak apa-apa kan? Benar nih? Ridho, ikhlas, dan nyesal, nggak ngomongin, nggak ngasih kopi. Satu aja. Ini padahal 4-4-nya bagus ini, ya. Tapi gampang kapan-kapannya. Nggak apa-apa, saya tunda yang tinggal biar nanti saya juga penasaran. Kita ambil nih yang paling ini nih, yang paling menurut saya ini paling luar biasa ini. Sebenarnya 4-4-nya bagus ini. Kita ambil nomor 3. Manfaat dan faedah berzikir kepada Allah bagi orang yang suka berzikir, di antaranya orang yang suka berzikir kepada Allah oleh Allah akan dijauhkan dan akan diselamatkan dari gangguan syaitan yang menyesatkan dirinya. Jadi dia oleh Allah akan dijauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk dalam dirinya, dari pengaruh-pengaruh jahat. Netralisir gitu jiwanya dari pengaruh-pengaruh buruk, bersih gitu. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ke-43, yaitu surah Al-Zukhruf juz 25 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yakhshu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Kata Allah, barang siapa yang berpaling, yakni barang siapa yang tidak mau berzikir kepada Allah Ar-Rahman, tidak mau berzikir kepada Allah yang Maha Pemurah, maka kami adakan baginya syaitan pengganggu yang akan menyesatkan dirinya. Maka syaitan itulah yang akan menjadi korinnya, yang akan menjadi temannya, yang akan selalu menyertainya kemanapun dia pergi. Dia selalu diikuti oleh setan itu. Nah, pertanyaan saya bapak-bapak, kemanapun bapak-bapak pergi, dimanapun bapak-bapak berada, bapak-bapak pengennya diikuti syaitan apa diikuti malaikat? Bapak-bapak pengennya selalu bersama syaitan apa selalu bersama rahmat Allah? Nah, kalau ingin selalu bersama rahmat Allah, kita harus berzikir. Lalu ingat Allah. Bagaimana mungkin Allah ingat kepada kita? Kita yang ada nggak ingat kan Allah? Bagaimana mungkin
mungkin Allah melimpahkan kasih sayang sama kita. Kisahnya ada melupakan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang suka berzikir kepada Allah dari pengaruh buruk dan jahat di dalam dirinya. Yuk kita lihat hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Baihaqi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Inna syaitana wadi'un hukmahu ala qalbi ibni Adam fa in dzakarallaha ta'ala hadasa wa in nasiyallaha iltaqama qalba. Kata Rasulullah dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya syaitan itu selalu, dia nyebutnya bukan setan, syaitan. Menurut Bapak yang benar nyebutnya setan apa syaitan? Jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak biasa nyebutnya setan apa syaitan? Pasti setan. Itu salah Pak. Coba Bapak baca tahu begini, salah benar? A'udzubillahi minasyaitan ya Rabbi. Salah benar? Ini kori. Salah menurut tadi. Kalau setan itu dibeset ya orang ketan, makanan. Jadi syaitan. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan wadi'un selalu meletakkan hukmahu hidupnya ala qalbi ibni Adam, di hati anak Adam, di hati manusia. Jadi syaitan itu selalu meletakkan, selalu menempelkan hidupnya di hati manusia. Fa in dzakarallaha ta'ala khonasa, maka jikalau manusia itu hatinya berzikir kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah, kata Nabi, khonasa, itu setan langsung lari, ketakutan. Enggak betah dia tinggal dalam hati kita, karena hati kitanya berzikir kepada Allah. Ayo kita bikin setan enggak betah ada dalam hati kita. Caranya banyak berzikir. Jangan sampai setan betah di dalam diri kita. Kemudian kata Nabi, wa inna syallaha, dan jikalau manusia itu lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, hatinya berpaling dan mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, iltaqama qalbah, maka dengan sangat amat leluasa syaitan akan memasukkan pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh jahat ke dalam hatinya. Akhirnya dia melakukan keburukan, akhirnya dia melakukan kejahatan. Itu semuanya dari pengaruh setan. Kira-kira ini bapak-bapak kira-kira mengerti tak maksud saya ini? Jelas ya? Udah oleh karena udah jelas cukup ya. Kalau udah jelas, ya kan ini sampai jelas kan? Nggak apa-apa kita dengar tausiah, maupun melaksanakan tausiah ya, ceramah rohani yang berdasar waris. Nggak apa-apa 1 jam juga, yang penting jelas. Ini yang kita kesel udah lama, nggak jelas lagi. Ngidul ngalor, nggak jelas. Kesel itu. Kira-kira jelas kan nih? Ya seandainya ada yang kurang jelas atau ada yang kurang bisa dipahami atau kurang bisa dimengerti, Bapak bisa tanya langsung ke saya setelah acara selesai sambil ngopi-ngopi di Jakarta, atau datang ke rumah saya. Nggak usah repot-repot bawa kontak, nggak usah. Ya. Atau tanya saya konsultasi agama melalui via WA atau telepon kalau nggak saya kuota. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Kalau umpama ada kata-kata Al-Fakir yang kurang berkenan di hati, kurang sopan, kalau kata orang Sunda kurang titik, kurang tata, kurang tutup, kurang lembut, mohon dibukakan pintu maaf. Dan mudah-mudahan dari awal hingga akhir apa yang Al-Fakir sampaikan semuanya oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah,
ilmu yang serta hidayah, ilmu yang dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita istighfar dulu. La
akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum